Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renata Saskia Zajuhan dengan NIM 081911633010. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan proses manajemen. Nah, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita bahas terkait proses manajemen. Namun, sebelum kita membahas lebih dalam tentang proses manajemen ini, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu manajemen. Nah, secara umum, manajemen merupakan suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Dalam konteks perusahaan atau organisasi sendiri, manajemen dalam suatu perusahaan berarti sekumpulan aksi atau kegiatan yang dilakukan atau dikerjakan oleh seluruh anggota perusahaan demi mencapai target tertentu. Nah, proses manajemen dalam sebuah organisasi atau perusahaan ini dapat kita klasifikasi menjadi 3 tahap penting, yaitu yang pertama adalah penentuan tujuan, yang kedua adalah perencanaan, dan yang ketiga adalah staffing. Nah, kita akan bahas satu-satu nih terkait dengan ketiga tahapan tersebut. Langsung saja kita bahas. Baik, tahap pertama adalah penentuan tujuan. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan organisasi merupakan hasil akhir atau segala sesuatu yang harus dicapai oleh perusahaan. Penentuan tujuan organisasi tentunya sangat penting karena akan menentukan apa saja yang harus dilakukan ataupun alur kerja dari sebuah perusahaan. Oleh karena itu perlu penentuan tujuan yang matang, dan ketika sudah menentukan tujuan yang matang, maka tujuan tersebut perlu disalurkan oleh seluruh jajaran yang ada. Tentunya hal ini agar semua jajaran yang ada dapat berjalan dengan selaras sehingga lebih mudah untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan yang telah ditetapkan. Nah, dalam menentukan tujuan organisasi, intinya adalah tujuan tersebut haruslah dapat menghasilkan keuntungan dan dapat pula memajukan perusahaan atau sebuah organisasi tersebut. Baik, tahap kedua merupakan tahap perencanaan. Perencanaan merupakan aktivitas manajerial utama yang melibatkan 2 komponen penting. Yang pertama adalah menentukan tujuan organisasi, dan yang kedua adalah menetapkan strategi keseluruhan untuk mencapai tujuan tersebut. Ketika kita sudah menetapkan tujuan organisasi yang sesuai, maka perlu dilakukan perencanaan untuk menetapkan strategi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, dalam menetapkan tujuan dan mengembangkan rencana dapat dilakukan dengan 2 buah cara atau 2 metode. Yang pertama adalah traditional goal setting dan yang kedua adalah management by objective atau MBO. Dalam metode yang pertama ini atau metode traditional goal setting, sasaran kinerja ditetapkan oleh top management dan kemudian baru diikuti oleh bawahannya atau bottom management. Dan kekurangan dari metode ini adalah pada bottom management itu memiliki rasa motivasi dan rasa memiliki yang kurang karena sasaran kinerja dan tujuan itu ditentukan oleh pihak atasan, bukan dari kesepakatan bersama. Dan selanjutnya adalah metode management by objective atau MBO. Untuk metode ini, seluruh anggota organisasi itu berperan dalam menentukan tujuan organisasi dan sasaran kinerja bersama-sama, sehingga pada metode ini tentunya para bottom management itu memiliki rasa motivasi dan rasa memiliki yang lebih tinggi, sehingga ini lebih memudahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Hal ini karena penetapan tujuan itu dilakukan dengan melibatkan banyak pihak seperti itu. Baik, selanjutnya adalah tahap terakhir, yaitu tahap staffing. Tahap staffing ini merupakan sebuah fungsi manajemen yang terdiri dari penarikan, kemudian penyeleksian, serta pengembangan dan penggunaan sumber daya manusia. Yang pertama adalah penarikan. Penarikan ini biasa kita sebut dengan proses perekrutan karyawan. Nah, proses ini tentunya sangat penting bagi sebuah perusahaan, dan pada proses ini harus ditentukan jumlah karyawan yang dibutuhkan, kemudian spesifikasi karyawan yang sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Dan setelah hal-hal tersebut ditentukan, barulah kita bisa membuka lowongan pekerjaan
atau lowongan bagi karyawan-karyawan atau calon-calon karyawan yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Dan selanjutnya kita lanjut ke tahap yang selanjutnya adalah penyeleksian. Dalam proses penyeleksian ini, calon-calon yang telah mendaftar dan sesuai dengan syarat yang diberikan, maka dapat dilakukan proses penyeleksian berupa seleksi administrasi, dan kemudian juga dapat dilakukan seleksi seperti tes tulis dan juga wawancara. Hal ini untuk membuktikan atau memfilter karyawan-karyawan yang benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan sendiri. Nah, yang terakhir adalah proses pengembangan dan penggunaan sumber daya manusia. Nah, pada proses ini, karyawan-karyawan yang telah direkrut itu dapat diberikan pelatihan ataupun sekolah lebih lanjut. Hal ini untuk mengembangkan kinerja dan efektivitas kerja dari karyawan, sehingga dapat memudahkan perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaan atau organisasi. Nah, namun perlu diperhatikan pada proses staffing ini untuk mendukung atau menyukseskan proses ini, maka diperlukan kesadaran dari perusahaan untuk dapat memberikan upah yang sesuai dengan skill, kemudian potensi pengalaman yang dimiliki oleh para calon karyawan. Baik, selanjutnya kita akan masuk kepada contoh implementasi proses manajemen. Di sini yang akan saya contohkan adalah yang pertama adalah pada organisasi BEM dan yang kedua pada perusahaan Telkom Indonesia. Nah, jadi organisasi dan perusahaan itu memang biasanya menerapkan manajemen dengan memiliki beberapa tahap. Contohnya yang pertama adalah pada organisasi BEM, pada setiap kepengurusan baru, maka pastinya terdapat penentuan visi misi dan tujuan dari ketua dan wakil ketua BEM yang dibawa. Nah, tujuan tersebut itu ditentukan secara matang oleh ketua dan wakil ketua BEM tersebut. Kemudian yang akan dibawa pada organisasi BEM dengan masa jabatan yang baru. Nah, setelah mereka menentukan tujuan organisasi, tentunya tentunya setelah terbentuk top management yang dipilih oleh ketua BEM, maka selanjutnya akan ada proses rekrutmen atau di sini adalah proses yang disebut dengan proses penarikan yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu untuk merekrut calon-calon dari anggota BEM FST. Baik, selanjutnya ketika pada tahap penarikan atau perekrutan calon dari anggota BEM FST, maka sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, maka para top manajemen bersama dengan ketua dan wakil ketua BEM yang telah terpilih itu menentukan kira-kira secara spesifik anggota-anggota BEM seperti apa yang diinginkan dan sekiranya dapat membantu mewujudkan tujuan yang sudah ditetapkan atau visi misi yang telah ditetapkan di awal. Nah, di sini setelah proses diskusi oleh ketua dan para top manajemen atau ketua departemen, akan didapatkan requirement yang harus dimiliki oleh anggota-anggota BEM atau staff BEM. Nah, dari requirement itu selanjutnya dibukalah pendaftaran atau open recruitment bagi anggota atau staff BEM. Nah, pada requirement tersebut calon-calon anggota atau mahasiswa yang sekiranya memenuhi syarat
itu dan tertarik untuk masuk pada organisasi BEM, nantinya akan melakukan pendaftaran. Setelah mereka melakukan pendaftaran dan sekiranya itu mereka sudah sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh organisasi BEM sendiri, maka selanjutnya mereka akan masuk kepada tahap interview. Nah, tahap interview ini merupakan salah satu contoh dari tahap penyeleksian seperti yang sudah saya jelaskan pada pembahasan yang tadi. Nah, pada tahap penyeleksian ini, calon anggota BEM itu akan diinterview oleh ketua departemen maupun top manajemen yang lain. Nah, hal ini dimaksudkan guna mengetahui secara langsung bagaimana sekiranya kemampuan ataupun potensi yang dimiliki oleh pendaftar dan untuk mengecek apakah sekiranya pendaftar tersebut benar-benar dapat membantu atau benar-benar sesuai dengan kebutuhan dari BEM tersebut. Nah, setelah melakukan proses penyeleksian ini, selanjutnya akan ditentukanlah mana anggota-anggota atau calon-calon anggota yang sekiranya benar-benar sesuai dan lolos requirement yang diajukan oleh BEM, kemudian juga memiliki potensi yang baik dan skill yang baik yang dibutuhkan sesuai dengan hasil pada tahap seleksi interview. Nah, dari situ akan ditentukan mana yang dapat diterima dan mana yang tidak diterima. Nah, setelah itu akan dilakukan proses penerimaan anggota BEM. Nah, setelah ditentukan anggota mana saja atau calon anggota mana saja yang diterima, maka selanjutnya anggota-anggota BEM tersebut itu seiring dengan berjalannya masa jabatan, maka organisasi BEM itu seringkali mengadakan event-event yang sekiranya dapat meningkatkan kinerja dari anggota-anggota BEM tersebut. Nah, ini telah masuk kepada tahap ketiga, yaitu pengembangan karyawan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas karyawan. Nah, dari yang tadi, yaitu event-event yang dilakukan itu harus dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kinerja anggota-anggota BEM seperti itu. Nah, biasanya aktivitas-aktivitas atau event-event tersebut meliputi studi banding. Nah, studi banding ini adalah event yang dilakukan untuk melakukan diskusi dengan pihak BEM dari fakultas atau universitas lain yang berguna untuk saling bertukar informasi dan wawasan sehingga dapat membantu evaluasi dan nantinya akan menambah wawasan dari anggota-anggota BEM tersebut. Selain itu juga BEM biasanya mengadakan aktivitas seperti adanya pelatihan atau seminar yang pematerinya adalah pendahulu-pendahulu BEM ataupun orang-orang yang telah expert di bidangnya, sehingga hal tersebut dapat menambah pengetahuan dan mengedukasi serta meningkatkan kinerja dari anggota-anggota BEM tersebut. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk kepada contoh kedua, yaitu pada perusahaan Telkom Indonesia.
Nah, seperti yang kita ketahui, perusahaan Telkom Indonesia ini adalah badan usaha milik negara yang dia bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, untuk perusahaan besar seperti Telkom Indonesia ini, tentunya proses manajemen itu lebih rumit lagi, karena Telkom merupakan organisasi profit dan tentunya proses manajemen yang dilakukan harus benar-benar matang karena berpengaruh pada profit yang dihasilkan, seperti itu. Untuk yang pertama yaitu tahap penentuan tujuan. Tentunya pada perusahaan Telkom Indonesia ini dari awal pasti telah menentukan tujuan yang tepat dan sesuai dengan perusahaan tersebut, yaitu untuk pastinya meningkatkan keuntungan, kemudian melayani dalam hal teknologi informasi dan komunikasi, dan lain-lain seperti itu. Nah, perusahaan besar seperti Telkom ini tentunya telah menetapkan tujuannya secara matang sejak awal. Setelah tahap penentuan tujuan tersebut, tidak lupa dilakukan tahap perencanaan. Di sini perencanaan yang dilakukan Telkom tentunya juga sudah dilakukan dengan matang, dan di sini untuk perencanaan yang telah dilakukan Telkom pastinya dilakukan dengan jalan yang dapat menghasilkan profit yang tinggi. Di sini perencanaan yang dilakukan itu karena sebelumnya tujuan yang dilakukan itu sudah ada dari dulu, maka perencanaan itu akan diturunkan atau disalurkan kepada karyawan-karyawannya. Baik, selanjutnya adalah tahap staffing. Di sini untuk tahap staffing pada perusahaan besar seperti Telkom itu tentunya lebih rumit karena memang harus mempertimbangkan sumber daya manusia yang benar-benar sesuai dan benar-benar dapat memajukan perusahaan dan menghasilkan profit yang tinggi, seperti itu. Nah, sini terdapat beberapa tahap. Yang pertama adalah seleksi administrasi. Seleksi administrasi yang dilakukan oleh Telkom di sini dengan persyaratan bahwa para pendaftar itu telah menyelesaikan masa studi dengan melampirkan ijazah dan surat keterangan lulus, kemudian belum berusia 24 tahun, S1, kemudian IPK minimal 3 untuk S1 dan 3,5 untuk S2, sertifikat TOEFL minimal 500, kemudian bersedia ditempatkan di wilayah kerja dimanapun di PT Telkom Indonesia dan bersedia menjalani masa ikatan dinas selama 2 tahun. Juga di sini ditekankan bahwa hanya pelamar yang memenuhi kualifikasi yang akan diproses. Nah, dan juga dilampirkan jurusan-jurusan yang sekiranya dibutuhkan oleh Telkom sendiri. Nah, selanjutnya setelah lulus dari tahap administrasi, terdapat beberapa tahap-tahap seleksi. Nah, tahap-tahap seleksi tersebut itu meliputi tahap seleksi online atau tahap 1. Di sini para peserta itu terdapat 4 subtes yang akan dilaksanakan, yaitu data confirmation, general cognitive ability, dan lain-lain. Nah, setelah itu akan terdapat sesi 2 yang akan berlangsung selama 1 minggu. Di sini seleksi 2 itu terjadi seleksi 2 itu adalah online interview, kemudian esai, dan pengumpulan surat rekomendasi.
Nah, online interview yang dimaksud di sini adalah interview akan dilangsungkan secara online, tentunya untuk mengetahui kapabilitas dari pendaftar secara langsung. Selanjutnya untuk esainya itu mengenai rencana apa untuk membangun Telkom ke depannya. Dan surat rekomendasi semacam surat rekomendasi dari dosen ataupun atasan. Nah, nantinya juga ada tahap tes kesehatan, kemudian psikotes, kemudian FGD atau di sini discussion seperti itu, dan ada juga interview panel. Jadi ini merupakan interview tahap akhir sebelum nantinya pendaftar benar-benar diterima di PT Telkom ini. Nah, setelah lulus maka akan ada pengumuman di website Telkom yang menyatakan bahwa pendaftar itu lulus. Nah, setelah pendaftar itu dinyatakan lulus di PT Telkom, dia akan menjalani masa kerja dan untuk mengembangkan efektivitas dan kinerja karyawan, maka Telkom juga memberikan pelatihan-pelatihan bagi karyawan tentunya yang bertujuan untuk mengembangkan karakter karyawan sehingga memiliki motivasi dan etos kerja yang tinggi. Selain itu, pelatihan ini juga diharapkan dapat menimbulkan sikap gigih, tangguh, ulet, dan tidak mudah menyerah bagi karyawan PT Telkom. Nah, selain itu, PT Telkom juga memberikan beasiswa bagi karyawan-karyawan yang ingin melanjutkan studi, tentunya dengan persyaratan-persyaratan tertentu, sehingga dari hal tersebut diharapkan bahwa karyawan Telkom yang telah menjalani studi lebih lanjut itu dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dengan skill yang lebih tinggi tentunya bagi perusahaan Telkom. Dan tentunya hasil akhirnya adalah dapat meningkatkan profit, kemudian meningkatkan atau memajukan PT Telkom Indonesia. Nah, mungkin sekian contoh yang dapat saya berikan. Nah, mungkin sekian dari saya untuk proses manajemen ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.